Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dimudahkan untuk bisa kembali berjumpa di acara Hikmah Siang yang semoga diberkahi ini. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat, kemudahan dan juga taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ibadah dari sekian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Di antaranya adalah talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang baik ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Mu'taqadus Sahih, Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh, akidah lurus, akidah benar yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada al-imanu bi rusulillah, yaitu beriman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan rukun iman yang keempat yang harus kita yakini sebagai seorang muslim mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit dari bahasan al-imanu bir rusul di kitab Al-Mu'taqad As-Sahih ini. Dan di sini kita akan lanjutkan pada sub-sub bahasan berikutnya. Pada bahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya setiap para nabi dan juga para rasul memiliki kesatuan dakwah di tengah-tengah umat mereka. Dari mulai zamannya Nabi dan Rasul kita Nuh alaihissalam sampai Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya menyeru kepada umat manusia untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidaklah Allah mengutus seorang Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, kecuali tatkala umat manusia ini telah menyimpang dari peribadatan kepada selain Allah menuju peribadatan kepada berhala yang menjadi tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya terkait dengan jumlah para rasul dan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah para rasul lebih sedikit dibandingkan jumlah para nabi. Jikalau jumlah para nabi sebagaimana telah datang dalam beberapa riwayat, sebagaimana hadisnya Abu Umamah, demikian pula hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, kurang lebih berjumlah 124.000 nabi. Maka jumlah para rasul itu adalah 315, yaitu 315 rasul. Berbanding jauh jumlah antara para nabi Allah Subhanahu wa taala dengan para
Rasul Allah Azza wa Jalla. Jika para nabi jumlahnya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, yaitu 124.000, maka jumlah para rasul tidaklah sampai segitu, hanya 315, yaitu 315 ya rasul. Dan kita mengetahui bahwasannya rasul memiliki a'la manzilah, kelebihan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di sana terdapat perbedaan antara rasul dengan nabi, meskipun kedua-duanya ya sama-sama mendapatkan titah dan perintah dari Allah untuk ya menyebarkan dakwah, menyebarkan tauhid di tengah-tengah umat mereka. Dan ini pun sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala pada subbahasan al-farqu bainar rasuli wan nabi, perbedaan antara seorang rasul dan seorang nabi. Kata beliau, wal farqu bainar rasuli wan nabi anna an-nabiyya huwa alladhi yunabbi'uhu Allah wa huwa yunabbi'u bima anba'a Allahu bih. Ya, bahwasanya jika itu nabi, maka dia adalah orang yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga diberikan wahyu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ursila ma'a dzalik ila man khalafa amra Allah liyuballighahu risalatan min Allah ilaih fa huwa rasul. Namun apabila nabi ini ditambahkan kepadanya kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah kepada orang yang menyimpang dan menyelisih perintah Allah Azza wa Jal, maka barulah dia disebut dengan rasul. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabiyyin rasula. Setiap rasul itu adalah nabi. Ya. Berbeda halnya, tidak setiap nabi itu adalah rasul. Karena nabi hanya terbatas pada penyampaian risalah Allah Azza wa Jal, syariat Allah Azza wa Jal kepada umat yang sama syariatnya, yang tidak berbeda dan tidak menyimpang. Akan nabi rasul ya ditambahkan kepadanya adanya kewajiban menyampaikan syariat risalah kepada umat yang berbeda syariatnya. Kita mengetahui Nabi Isa alaihissalam membawa syariat baru, membawa perintah dan titah dari Allah Azza wa Jalla yang berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Isa adalah Rasul. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun juga membawa wahyu, syariat, ya, perintah dari Allah yang berbeda dengan umat sebelumnya yang memiliki perbedaan yang cukup kuat, ya, baik dari sisi amal ibadahnya maupun hukum-hukumnya. Oleh karena itu, seorang rasul itu pastilah nabi, dan tidak setiap nabi itu diangkat oleh Allah menjadi rasulnya. Walaupun di sana ada titik kesamaan, yaitu kedua-duanya sama-sama mendapatkan inba atau anba, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man kana innama ya'malu bisyari'ah qablah wa lam yursal huwa ila ahadin yuballighuhu 'anillahi risalah fahuwa nabi wa laysa birasul. Kemudian ditambahkan lagi sebagai penguat oleh Syekh Al-Allamah Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, adapun orang yang dia diperintahkan ya untuk melakukan dan mengikuti syariat sebelumnya dan tidak diperintah, tidak diutus ya kepadanya seorang pun ya, atau tidak diutus kepada seorang pun untuk menyampaikan risalah baru dari Allah, maka ini adalah seorang nabi, bukan seorang rasul ya. Seorang nabi adalah seorang yang hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan syariat
rasul sebelumnya, dan tidak diperintah untuk menyampaikan risalah baru kepada umat yang menyimpang, umat yang lainnya. Qala Mujahid rahimahullah, an-nabiyyu wahdah alladhi yukallamu wa yunazzal alaih wa la yursal. Kata Mujahid, seorang ahli ilmu, alimul ulama fi zamani, mengatakan nabi itu adalah orang yang diajak bicara, yang diturunkan wahyu kepadanya, dan tidaklah diutus dengan membawa syariat baru. Akan tapi dia diperintah oleh Allah Azza wa Jalla yukallam, untuk menjalankan syariat rasul sebelumnya. Wa alaihi fa inna kulla rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasula. Maka daripada itu, setiap rasul itu pasti nabi, dan tidak setiap nabi itu adalah rasul. Jadi perbedaan di sini perbedaan yang signifikan, Sama-sama ada titik temu dan ada titik perbedaan. Di antara titik temunya adalah keduanya adalah hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mereka semua adalah hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Kemudian titik yang ketiga yang merupakan titik kesepakatan dan persamaan di antara Nabi dan Rasul, kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Untuk mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, dan juga sama-sama diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun titik perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwasanya Nabi ini tidaklah mendapatkan tambahan perintah untuk menyampaikan syariat baru kepada umat. Akan tapi dia hanya mendapatkan perintah untuk menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Berbeda dengan Rasul. Rasul adalah seorang hamba pilihan Allah Azza wa Jalla yang diberikan wahyu dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla perintah untuk menyampaikan risalah yang baru, syariat yang baru, yang berbeda dengan Rasul sebelumnya. Di sini titik perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian di antara nama-nama para Rasul dan para Nabi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim, amatlah sangat banyak, dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidaklah menunjukkan akan batasan jumlah Rasul. Walaupun nanti kita kenal dengan 25 nama Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla, namun ini bukan menjadi patokan batasan jumlah para Nabi dan para Rasul. Jumlahnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan berdasarkan hadisnya Abu Umamah dan juga hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari terkait dengan para Rasul Allah semuanya adalah 315 Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad samma Allah ta'ala lana jumlatan minhum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita sebagian nama-nama mereka, para nabi dan para rasul. Di antaranya adalah Adam, Nabi Adam, wa Nuhin, dan juga Nabi Nuh, wa Idris, dan juga Nabi Idris, wa Hudin, Nabi Hud, wa Salihin, Nabi Salih, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismaila, Nabi Ismail, wa Ishaqa, Nabi Ishaq, wa Ya'qub, Nabi Ya'qub, wa Yusuf, dan juga Nabi Yusuf. Yang ini semuanya merupakan anak keturunan Nabiullah wa Khalilullah wa Rasuluh Ibrahim alaihissalam. Wa Lutin, Allah juga sebutkan di dalam ayat yang mulia akan nama nabinya Lut. Wa Syu'aibin, dan juga Syu'aib. Wa Yunus, dan juga Nabi Yunus. Wa Musa wa Harun. Demikian pula Allah sebutkan
Nabi Musa, Nabi Harun, wa Ilyas dan juga Ilyas, wa Zakaria dan juga Zakaria, wa Yahya dan Yahya, wal Yasa dan juga Yasa, wa Dzil Kifli. Demikian pula di antara nama nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Dzul Kifli, ya, Dzul Kifli, wa Dawud dan juga Nabi Dawud, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, demikian pula Nabi Ayyub, wa dzakara al-asbata jumlatan, dan juga disebutkan pula anak keturunan Nabi Ayyub alaihissalam, wa Isa, demikian pula Nabi Isa, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan juga yang terakhir Allah sebutkan Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketika dikhabarkan oleh Allah kepada kita nama para nabi dan para rasul yang tertuang dalam ayat Al-Quranul Karim, kewajiban kita adalah membenarkannya, ya, baik dalam hal ini at-tasdiqu ala sabilil ijmal atau at-tasdiqu ala sabilit tafsil, yaitu kita meyakini, membenarkannya tanpa keraguan, baik itu secara global, yakni kita mengatakan Allah memiliki para nabi dan para rasul yang telah diutus mereka semuanya kepada masing-masing umatnya secara umum, dari mulai umat pertama sampai umat akhir zaman, yang mereka membawa risalah Allah Azza wa Jal, mengajak manusia untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari sisi keimanan kita, pembenaran kita kepada para nabi dan para rasul secara tafsil, secara terperinci adalah kita menetapkan ya nama-nama tersebut yang telah Allah tetapkan di dalam ya Al-Qur'anul Karim. Di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, di sana ada Idris, di sana ada Nuh, ada Lut, ada Syu'aib, ada Ismail, ada Ibrahim, dan juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Tidak boleh bagi kita mengingkari satu nama. Tidak boleh bagi kita untuk mendustakan satu nama, baik itu nabi maupun rasul yang telah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Kenapa demikian? Karena keimanan kita kepada para nabi dan para rasul Allah tidak boleh dibeda-bedakan. Sebagaimana kita memiliki kewajiban untuk beriman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga wajib untuk meyakini, membenarkan di sana ada rasul yang lain sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antaranya Nabi Isa, yang sebelumnya Nabi Musa, dan seterusnya. Akan tapi, manakala kita mendustakan salah satu nabi atau salah seorang rasul dari sekian banyak nabi dan rasul Allah Azza wa Jal, maka sama halnya kita mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Karena keimanan kepada mereka tidak bisa dibagi-bagi, dipilah-pilah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana kekufuran umatnya Nabi Nuh, apa yang Allah katakan di dalam ayat yang mulia? Allah berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Pertanyaan, apakah kaum Nuh ketika mereka hidup pada waktu itu ada banyak para rasul, ataukah cuma Nabi Nuh alaihissalam yang Allah utus kepada mereka, mengembalikan mereka kepada tauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah? Maka jawabnya hanya ada satu di zaman mereka, yaitu Nabi Nuh. Lantas mengapa
Allah menyebutkan pada ayat tersebut dengan bentuk jama' al-mursalin, bukan al-mursala. Kata para ulama, di sini menunjukkan wajibnya kita mengimani seluruh para rasul. Yang kedua, tidak dibenarkannya bagi kita untuk membeda-bedakan keimanan kepada seorang rasul dengan yang lainnya. Yang ketiga, manakala kita mengingkari satu rasul saja, hukumnya berarti sama dengan kita mengingkari seluruh rasul tanpa terkecuali. Kita umat akhir zaman yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW, dan jarak zaman kita dengan hari kiamat taubahnya seperti jari telunjuk dengan jari tengah yang begitu dekatnya. Tatkala kita misalkan waliyadzubillah mengingkari Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita beriman kepada Nabi Musa, maka hakikatnya kita mendustakan Nabi Musa itu sendiri dan mendustakan seluruh para rasul. Mengapa demikian? Pertama, karena Nabi Musa tidaklah datang dengan membawa Taurat, kecuali di dalam Taurat telah menyebutkan kewajiban wajibnya untuk mengimani Rasul yang terakhir, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, mendustakan seluruh para rasul, sebagaimana ayat yang kita singgung di atas, kadzabat qaumu nuhin al-mursalin. Kalau kita seandainya mendustakan, tidak membenarkan kebenaran Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, walaupun kita mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, maka sama halnya kita mendustakan Nabi Isa. Sama halnya kita mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Karena di dalam Injil banyak disebutkan akan ada Nabi yang terakhir ismu Ahmad, yang mana Allah mewajibkan bagi pengikut Nabi Isa di Injil itu untuk beriman dan mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mau beriman kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sekalipun kita menjadi pengikutnya Nabi Isa, maka berarti kita mendustakan Nabi Isa itu sendiri, dan juga mendustakan seluruh para nabi dan rasul sebelumnya. Sekali lagi, keimanan kepada para nabi dan rasul tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipilah dan dipilih. Oleh karena itu, tidak ada umat yang lebih sempurna keimanannya terhadap para nabi dan para rasul kecuali hanyalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam meyakini dan membenarkan akan kesahihan, kenabian dan risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan orang Yahudi, mereka menolaknya, mengingkarinya. Umat Islam membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, walaupun umat Yahudi sendiri tidak membenarkan kenabian dan kerisalahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Islam adalah sebaik-baik umat karena mereka tidak membeda-bedakan keimanan kepada para nabi dan para rasul. Ditambah lagi keimanan mereka kepada Allah yang begitu sempurna. Kemudian karena mereka selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia secara umum karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan karena kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qassa 'alaina min naba'ihim wa akhbarihim ma fihi kifayatun wa 'ibra wa 'idhah.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim mengkhabarkan kepada kita tentang kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, yang itu semuanya terdapat pelajaran-pelajaran berharga, nasihat-nasihat, petua-petua yang sungguh amat sangat berharganya yang tidak dijumpai di dalam kisah-kisah yang lainnya. Oleh karena itu, kata para ulama, khususnya ahli tafsir, di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengkhabarkan serta menceritakan kisah para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yang Allah turunkan kepada Rasulullah ketika itu sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya adalah agar nabinya yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuatan di dalam dakwahkan Islam, mendapatkan kesabaran yang lebih, agar beliau mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelumnya, yang merupakan sejarah terhebat di atas muka bumi, yang memiliki berbagai macam faedah emas yang tidak dijumpai di tempat yang lain dan di dalam sejarah yang lainnya. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang datang bertubi-tubi, beliau tetap bersabar di atas tawakalnya yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa kita lihat dari mulai beliau masih muda, berdakwah di tengah-tengah kaumnya, yang kemudian dia diazab dengan dimasukkan di dalam api, akan tapi Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Allah selamatkan dengan memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim. Setelah itu Allah uji lamanya menunggu buah hati. Ketika buah hati sudah muncul, terlahir, kemudian menjadi anak muda yang gagah, perkasa, tampan, berani, diuji kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembelih. Belum lagi kisahnya Hajar alaihissalam dengan Ismail ketika bayi ditinggal, yang sekarang dikatakan di tengah-tengah kota Makkah, yang pada waktu itu tidak ada kehidupan sama sekali. Ditinggal, berapa lamanya. Demikian pula Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, menceritakan kisah-kisah mereka di dalam firman-firman-Nya yang mulia, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang nantinya kita terapkan dalam kehidupan kita. Betapa gigihnya mereka para nabi dan para rasul di dalam beribadah kepada Allah. Betapa maksimalnya mereka di dalam menggunakan waktu usia mereka untuk menggapai cinta dan ridha Allah. Betapa sabarnya mereka di dalam menghadapi ujian demi ujian Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini yang mampu menguatkan keimanan kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima." Sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa 164. Yang artinya, itulah para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla yang telah kami ceritakan mereka itu kepada kamu. Yang mana mereka ini merupakan rasul-rasul sebelum kamu, dan juga rasul-rasul yang lainnya yang belum kami ceritakan kepada kamu. Jadi kisah dan cerita yang Allah sampaikan ini hanya sebagian dari kisah dan cerita para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tentu amat sangat banyak yang hanya Allah mengetahui kisah-kisah perjalanan mereka.
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu Nabi Musa dijuluki dengan Kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun banyak sekali di dalam surat-surat bagaimana kisahnya Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله. Dan kita kaum mukminin, kita pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman, membenarkan akan kerisalah mereka semuanya, baik secara terperinci pada perkara-perkara yang memang Allah perincikan, dari mulai nama-nama mereka, kemudian kitab yang mereka bawa, yang mereka dapatkan wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diutusnya mereka ke tengah-tengah kaumnya, ya, wa ijmalan fima ajmalallah. Dan kita juga mengimani mereka ya secara global pada perkara-perkara yang sifatnya global dan umum. Baik. Kemudian pada subbahasan berikutnya dikatakan ar-rusul wal anbiya bashar akramahumullah bin nubuwah war risalah. Para rasul dan para nabi, mereka semua adalah manusia biasa, bukan dari malaikat, bukan pula dari kalangan jin. Manusia biasa yang merupakan manusia pilihan, hamba pilihan, dan merupakan orang terbaik di tengah-tengah umatnya pada waktu itu. Akramahumullah, yang mana mereka ini, para rasul dan para nabi, Allah muliakan mereka bin nubuwah, dengan diangkatnya sebagai seorang nabi, war risalah, dan dengan diangkatnya sebagai seorang rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat isyarat yang amat sangat bagus sekali untuk kita fahami bersama, bahwasanya kemuliaan, ketinggian derajat itu semuanya akan diperoleh, akan didapatkan ya tatkala kita betul-betul menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah muliakan dengan nubuwah dan risalah karena keimanan, karena ibadah mereka kepadanya Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula pengikut-pengikut mereka, para nabi dan para rasul. Ya, ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan diangkat oleh Allah derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah kehidupannya dunia dan akhirat. Sebagaimana ya para nabi dan para rasul ketika itu adalah orang biasa, pengembala kambing iya, miskin iya, fakir iya, ya, orang biasa, akan tapi hatinya begitu baik, keimanan yang kuat, ibadahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah muliakan dengan nubuwah dan risalah. Dan kita umat Rasulullah ketika ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka caranya adalah dengan kita mengikuti Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kehormatan sejatinya adalah kehormatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang diberikan oleh manusia kepada yang lain. Bukan penghormatan kemuliaan yang diberikan manusia kepada yang lainnya.
atas mungkin pangkatnya, jabatannya, tidak. Itu semuanya adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, tidak membawa kepada kemuliaan yang hakiki, kesejahteraan yang abadi. Wa nu'minu bi anna jami'ar rusul wal anbiya bashar makhluquna laysa lahum min khasa'isir rububiyyah syai'. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, mengimani bahwasannya seluruh para rasul dan para nabi adalah manusia biasa. Ya, dipukul sakit, kena benda tajam berdarah, ya, bisa nangis. Namanya sifat-sifat manusia, semuanya melekat ada, ya, pada diri rasul dan para nabi. Makhlukun, yang mereka ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah syai', yang tidak memiliki satu keistimewaan perihal rububiyah. Artinya para nabi dan para rasul tidak memiliki keberhakan sama sekali untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena manusia biasa. Ya, karena manusia, Nabi Musa terlahir, ya, dari seorang wanita salihah yang ceritanya masyhur bagi kita. Bagaimana ketika itu ibunya begitu takut akan dibunuhnya Nabi Musa ketika masih bayi. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimnya ke sungai. Nabi Isa, putranya Maryam, ya, alaihissalam, yang merupakan hamba Allah yang mukminah muslimah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Abdullah, dan juga Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang biasa, ya, artinya sebagaimana manusia yang lainnya, dan tidak memiliki sama sekali, ya, kewenangan maupun keberhakan dari sisi rububiyah. Artinya tidak dibenarkan bagi kita untuk menjadikannya sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Makanya ketika kita teringat di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bertanya langsung kepada Isa, "Ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, apakah kamu mengatakan, menyuruh umatmu untuk mengambil dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah?" Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak ada satupun kewenangan untukku untuk mengatakan sesuatu apapun. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan demikian, tentu dan pasti engkau sudah mengetahuinya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka, menyuruh mereka, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepada aku. Apa? Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Hanya itu saja. Ya? Jadi tidak ada seorang nabi dan rasul, dari mulai rasul yang pertama Allah utus, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan masing-masing umatnya untuk menjadikan diri atau keluarga mereka sebagai Tuhan tandingan bagi Allah. Tidak ada. Karena mereka paham, mereka tahu, mereka adalah makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Makanya siapapun dia yang menyeru manusia untuk menuhankan salah satu nabi atau rasul,
maka ini termasuk salah satu tentara iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Dan ini merupakan salah satu dari 5 macam taghut, ya, pemimpin taghut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul, katakan, innama ana basharun mithlukum. Katakan kepada umat manusia bahwasannya aku ini adalah manusia biasa. Ya, sebagaimana kalian, mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Ya, yang bisa lapar, bisa haus, bisa sedih, bisa senang, bahagia, terlahir dan juga mati. Sama tabiatnya sebagai manusia. Yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diturunkan kepadanya adalah wajibnya meyakini bahwasannya sesembahan umat manusia secara umum itu adalah satu, ya, ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal a'malan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Oleh karena itu, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan juga hendaknya dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya Jalla wa Ala. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan sebuah keselamatan, kesejahteraan, kehidupan sentosa, tatkala nanti kita bertemu dengan Allah, kita harus menyiapkan 2 hal. Pertama adalah amal saleh. Dikatakan amal saleh manakala amal itu mengumpulkan 2 rukun. Yang pertama adalah ikhlas, di mana seorang di dalam berbuat amal saleh ini harus diikhlaskan perbuatan itu untuk mendapatkan pahala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal saleh akan dikatakan saleh manakala amalan itu mencocoki dan sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan 2 rukun ini, 2 asas ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Ikhlas sudah, namun tidak sesuai sunnah, tidak diterima oleh Allah dan bukan amal saleh. Sesuai sunnah, namun niatnya bukan ikhlas kepada Allah, itu pun tidaklah dikatakan amal saleh. Karena itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha baik, ya, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya, jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah dengan siapapun. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Karena ini menyangkut hak Allah Azza wa Jal yang kita rampas dan kita berikan kepada yang lain. Jadi, jika kita ingin mendapatkan keridhaan, cinta, keselamatan dunia akhir, kesejahteraan hidup yang abadi adalah dengan kita melakukan amal saleh dan kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Para rasul, ya, yang telah diutus oleh Allah kepada masing-masing umatnya, mereka mengatakan, tidaklah kami ini, yakni para rasul, kecuali manusia biasa, mithlukum, seperti kalian. Walakin Allah,
yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi. Akan tapi Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada siapa-siapa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dari para hambanya. Ya, oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel mengharapkan sebagaimana di kitab-kitab mereka akan ada nabi dan rasul terakhir, sangat berharap nabi dan rasul ini berasal dari darah mereka, keturunan mereka. Akan tapi apa yang terjadi? Allah memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai seorang nabi dan rasul yang notabene bukan merupakan bagian dari orang-orang Bani Israel. Ya, walaupun nasabnya sama-sama ketemu di Nabi Ibrahim, hanya saja nasab Rasulullah sampai kepada Nabi Ismail, sedangkan mereka orang-orang ya Bani Israel ketika diruntut nasabnya berujung pada Nabi Ishak, dan kedua-duanya adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kenabian kerisalan itu Allah yang berwenang kepada siapa Allah memberikannya, ya, dari para hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah. Dan tidak ada ya kepatutan bagi kami untuk mendatangkan kekuatan, ya, sesuatu yang bisa menjadikan kalian beriman kepada kami kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat ini pun juga menunjukkan dengan begitu gamblangnya bahwasanya para nabi dan para rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekhususan untuk diibadahi. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad dari kalangan para rasul-rasul kecuali sesungguhnya mereka ini benar-benar makan makanan dan juga mereka berjalan ya di pasar-pasar. Artinya apa? Ini adalah sifat dan tabiat manusia. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya, mencari nafkah, sehingga mereka apa? Berjalan di pasar, mencari rezeki yang sudah Allah takdirkan bagi mereka. Ini adalah sifat manusia yang tidak terelakkan, menunjukkan bahwasannya para rasul dahulu adalah manusia sebagaimana kalian, sama manusia, tidak ada bedanya. Allah tidak mengangkat dari kalangan para malaikat, ya, akan tapi Allah pilih sebagaimana Allah kehendaki dari hamba-hamba yang terbaik untuk menjadi nabi dan rasulnya. Mereka makan, mereka minum, mereka mencari rezeki, ya, berjalan di pasar dan seterusnya. Dan kami jadikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sebagai bentuk fitnah. Apakah mereka bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabbmu adalah maha melihat. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, maka ini satu sisi menjadi fitnah bagi mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy Makkah. Apakah mereka mau beriman atau tidak? Maka kita jumpai kebanyakan mereka tidak beriman. Dan awal-awal Islam kita tahu orang-orang miskin, orang-orang fakirlah yang justru banyak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat pelajaran, ya, bahwasannya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla jangan sampai kita menolak sebuah kebenaran walaupun kebenaran itu, ya, datang dari orang yang levelnya di bawah kita. Selama itu kebenaran, maka kita harus mengambilnya, harus menerimanya dengan lapang dada. Karena kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inallah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Ucapkan kepada mereka, wahai Muhammad, tidaklah aku berkata kepada kalian, ya, atau la aqulu lakum, tidaklah aku mengatakan kepada kalian. Apa itu? 'Indi khazainallah, bahwasanya saya punya perbendaharaan Allah. Tidak. Wala a'lamul ghaib, dan aku pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan juga aku tidak mengatakan kepada kalian kalau aku ini adalah malaikat. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada mereka penentang dakwah Islam ketika itu, bahwasanya Rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki perbendaharaan ilmu Allah, yang tidak mengetahui perkara gaib, ya, apalagi dia bukanlah termasuk malaikat Allah Azza wa Jalla, hanya manusia biasa. Rasulullah yang terlahir dari rahim ibunya Aminah, ya, yang kemudian diasuh dengan bergilir. Ibunya, setelah ibunya meninggal, diambil oleh kakeknya meninggal, diambil oleh pamannya. Manusia biasa, ya, bukan seorang malaikat, tidak mengetahui urusan gaib, tidak memiliki perbenaran ilmu Allah. Hanya saja in attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah apa yang aku ikuti ini kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, di sini perbedaannya, ya, bahwasannya para nabi dan para rasul adalah mereka yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan kepada mereka, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Tentu berbeda. Apakah orang yang bodoh yang tidak tahu akan kenabian kerisalan Rasulullah SAW itu sama dengan orang-orang ahli kitab yang sudah ada penjelasannya akan kedatangannya di kitab-kitab mereka? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, ya, menggunakan akal itu untuk berpikir mencari kebenaran? Wa qala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan, ya, tidaklah aku memiliki untuk diriku ini satupun manfaat ataukah mudarat kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Itu semuanya urusannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan apa? Para nabi dan rasul adalah manusia biasa. Kita bisa melihat Nabi Yunus, ya, bagaimana dia ditelan oleh ikan paus. Ya, itu semua menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada umat manusia, khususnya mereka orang-orang kufar Quraisy Makkah, ya, bahwasannya Muhammad ini hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki satupun manfaat atau mudarat kecuali itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Jika aku ini mengetahui, ya, perkara-perkara gaib, niscaya aku memperbanyak hal-hal yang baik dan sekali-kali tidak akan mungkin aku pernah terkena keburukan. Kalau seandainya memang tahu, tentu dia akan menghindar dari kejelekan keburukan. Akan tapi karena dia tidak mengetahui urusan gaib, maka yang terjadi adalah apa? Jika itu takdir buruk, maka pasti akan menimpanya. Jika itu takdir baik pun juga akan pasti menimpanya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, in ana illa nadhir wa bashir
liqaumi yu'minun. Tidak lain aku ini adalah pembawa ancaman ya bagi mereka yang tidak mau beriman kepadaku, diancamkan dengan neraka Allah, wa basyir, dan juga pembawa kabar berita bagi mereka orang-orang yang beriman dan mengikuti para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwasannya seluruh para nabi dan para rasul tidak ada dari kalangan malaikat maupun dari kalangan jin. Semuanya manusia. Dan manusia memiliki karakter, tabiat sesuai dengan fitrahnya yang sama. Ya. Sehingga dari sini ya muncul sebuah kaidah yang besar, tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melebih-lebihkan atau bersikap ghulu kepada mereka para nabi dan kepada para rasul. Ya. Bagi kita pengikut Nabi Musa tidak boleh menjadikannya sebagai Tuhan. Bagi kita pengikut Nabi Isa tidak boleh mengangkat dia sebagai anak Tuhan. Karena semua adalah apa? Manusia biasa. Tidak memiliki mudarat ataukah manfaat untuk dirinya. Tidak memiliki kekuatan ataukah kekuasaan. Maka daripada itu, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu berwaspada, mawas diri, jangan sampai kita terjatuh di dalam ya pengagungan kepada Rasulullah yang melebihi batasnya sampai menjadikan dia sebagai Tuhan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Saya kira cukup sampai sekian ya bahasan terkait dengan beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan bagian yang ketiga yang masih erat kaitannya dengan keimanan kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa kembali berjumpa dan bersua di program kajian siang berbahagia ini, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dijadikan sebagai pengangkat ya derajat kita di sisinya, penghapus dosa dan kesalahan kita, dan dijadikan sebagai salah satu motivasi untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai seluruh para rasul dan para nabi-nabi Allah Jalla wa ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.